Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Semoga kita tetap dalam lindungan yang maha kuasa. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, doa selesai. Siapa temannya yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Jadi, adapun tema kita pada pagi hari ini yaitu penemu yang mengubah dunia. Jadi, ingat baik-baik ya, tema kita pada pagi hari ini yaitu penemu yang mengubah dunia. Nah, adapun tujuan yang kita ingin capai pada hari ini, yang pertama, dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran yang tepat. Yang ketiga, dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Yang keempat, setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati dan melakukan wawancara, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. Yang keenam, dengan mengamati dan melakukan wawancara, siswa mampu melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Nah, itulah keenam tujuan pembelajaran kita pada pagi hari. Nah, anak-anakku sekalian, ibu tadi sudah membagikan teks atau bacaan yang akan dibaca pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan dibaca dengan baik-baik, baca dengan seksama teks yang ibu bagikan tadi. Nah, anak-anakku sekalian sudah membaca teks yang ibu bagikan tadi. Nah, pertanyaan ibu, siapakah penemu tokoh pembangkit listrik? Nah, ada yang mengatakan, ibu, tokoh penemu pembangkit listrik adalah Michael Faraday. Nah, benar sekali, cocok, mantap sekali jawabannya. Nah, tokoh penemu pembangkit listrik yaitu Michael Faraday. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya terkait dengan Michael Faraday, nah, mari kita simak video yang ibu tampilkan dulu. Tahukah kamu siapakah tokoh penemu mesin pembangkit listrik? Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Rangkaian listrik adalah
susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya, alur listrik dibagi menjadi dua. Pertama, rangkaian listrik terbuka, yaitu suatu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alur terputus atau tidak terhubung. Yang kedua, rangkaian listrik tertutup, yaitu suatu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur listriknya terhubung. Alur listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Kebalikan dari arah elektronik arus listrik. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi tiga, antara lain 1. Rangkaian seri, 2. Rangkaian paralel, 3. Rangkaian kombinasi seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun dengan cara seri atau berurutan. Keuntungan dari rangkaian seri adalah nyala lampu yang dihasilkan dalam rangkaian lebih terang. Sedangkan kekurangannya adalah jika dalam rangkaian terdapat salah satu lampu yang mati atau putus, maka lampu yang lain tidak menyala. 2. Lebih banyak memakan energi sehingga sumber energi pada rangkaian listrik akan cepat habis. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Keuntungannya, rangkaian paralel adalah 1. Jika di dalam rangkaian ada lampu yang mati, maka lampu yang lain tetap menyala. Kedua, lebih hemat energi sehingga sumber energi pada rangkaian listrik dapat bertahan dengan lama. Sedangkan kekurangannya adalah nyala lampu tidak seterang rangkaian seri. Rangkaian kombinasi adalah rangkaian yang disusun digabungkan rangkaian yang berurutan atau seri dan rangkaian bercabang atau paralel. Nah, anak-anakku sekalian sudah melihat video yang Ibu tampilkan tadi. Nah, benar sekali yang dikatakan tadi temannya bahwasanya tokoh penemu pembangkit listrik yaitu Michael Faraday. Benar sekali, mantap. Nah, pertanyaan Ibu selanjutnya, bagaimana sih arus listrik ini bisa sampai ke rumah anak-anakku sekalian atau ke rumah Ibu? Nah, ketika anak-anakku sekalian simak video yang Ibu tampilkan tadi, itu bisa terjawab. Nah, arus listrik ini atau rangkaian listrik ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, rangkaian seri. Nah, yang mana sih rangkaian seri ini? Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara berurutan. Nah, keuntungan dari rangkaian seri ini yaitu nyala lampu yang dihasilkan lebih terang daripada rangkaian paralel. Nah, yang kedua, rangkaian paralel, yaitu rangkaian disusun secara bercabang. Nah, jika ada lampu yang mati, maka lampu yang lainnya tetap itu perbedaan antara rangkaian seri. Kalau seri dia kalau sudah ada lampunya yang mati, maka lampu yang lain akan mati juga. Sedangkan untuk rangkaian paralel, jikalau ada lampu yang satu
mati, maka lampu yang lainnya bisa menyala. Nah, rangkaian listrik yang ketiga yaitu rangkaian kombinasi antara seri dan paralel. Nah, anak-anakku sekalian, apa sih perbedaan antara adanya listrik di muka bumi ini dengan sebelum adanya listrik? Nah, pertanyaan ibu ini silakan anakku sekalian untuk mendiskusikannya terlebih dahulu ke teman sebangkunya. Nah, ibu berikan waktu untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Nah, anak-anakku sekalian sudah mendiskusikan apa-apa sih perbedaan antara adanya listrik dengan sebelum adanya listrik. Nah, ada yang mengatakan kepada saya bahwa dengan adanya listrik biasanya aktivitas dilakukan di siang hari. Benar sekali anakku sekalian bahwasanya perbedaan antara adanya listrik dengan tidak adanya listrik. Nah, sebelum listrik ada di kehidupan kita, biasanya aktivitas manusia dilakukan di siang hari. Lanjut, sebelum adanya listrik juga ada alat penerangan seperti dia menggunakan obor atau minyak tanah di malam hari. Nah, dengan adanya listrik di kehidupan kita yang saat ini, maka kita bisa melakukan aktivitas kita di siang hari maupun malam hari karena adanya penerangan seperti lampu. Yang kedua, semakin canggihnya teknologi yang ada di zaman kita. Nah, itu adalah beberapa perbedaan antara adanya listrik dengan tidak adanya listrik di kehidupan kita. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau tahu deh sejauh mana pemahaman anak-anakku sekalian terhadap materi yang Ibu tadi bawakan. Nah, Ibu sudah mempersiapkan kuis yang nantinya akan dijawab oleh anak-anakku sekalian. Nah, kuisnya kita mulai ya. Nah, kuisnya dijawab dengan baik dan alhamdulillah benar semua. Nah, mantap sekali anak-anakku sekalian. Nah, adapun kesimpulan kita pada pagi hari ini terkait dengan penemu yang mengubah dunia seperti tokoh pembangkit listrik yaitu Michael Faraday. Nah, mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Nah, doa selesai. Nah, mungkin itu saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.